Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iman Ibnu Muklis, mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Inggris dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dengan nomor induk mahasiswa 123241232. Oke, di video kali ini saya akan mengerjakan pre-meeting dari matkul aplikasi komputer yaitu materi if di aplikasi Excel, teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita baca terlebih dahulu instruksinya. Yang pertama, di kolom penilaian, jika nilai pos lebih tinggi dari pretest, isikan improve. Dan jika nilai pos tes lebih rendah dari pretest, isikan retest. Oke, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu seperti gimana gitu kan eh, tabelnya itu. Oke, di sini bisa kita lihat banyak sekali ya teman-teman. Nama kemudian berbagai nilai, yaitu mulai dari nilai pretest, nilai post-test, nilai performance, dan masa kerja. Nah, untuk cara mengerjakan eh, penilaian, kita menggunakan if teman-teman. Yaitu kita letakkan kursor kita di tabel sebelah sini. Kemudian kita ketik sama dengan if akan muncul menu seperti ini teman-teman. Kita langsung aja pilih if. Nah, dan kita akan disuruh mengisikan nilai logical test, value if true atau value if false. Nah, kita langsung aja masukkan rumusnya. Itu kita masukkan nilai post test lebih tinggi ya teman-teman. Kalau lebih tinggi kita beri tanda lebih besar dari pretest. Jika udah, nah hati-hati teman-teman. Karena di eh, laptop saya ini munculnya tanda petik koma. Jadi kita isikan petik koma. Kalau misal di laptop teman-teman munculnya tanda koma, teman-teman bisa ikutin instruksi dari Excel-nya teman-teman. Soalnya kalau misal berbeda, maka hasilnya akan error seperti itu. Jadi kita isi titik koma seperti ini. Kemudian kita ketik beri tanda petik double, kemudian kita tulis improve, tutup, kemudian kita beri titik koma, kemudian kita ketik lagi retest seperti ini. Nah, jika sudah jangan lupa kita berikan tutup kurung seperti ini dan akan muncul eh, tulisan improve. Jika udah kita double klik seperti ini atau teman-teman juga bisa drag ke bawah seperti ini. Oke. Nah, bisa kita koreksi terlebih dahulu ya. Di nomor 14, kolom 14 ini kan nilai post testnya lebih besar ya. Jadi bisa kita lihat penilaiannya adalah improve. Dan contoh seperti ini retest karena nilai post testnya lebih kecil dari nilai pretestnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di soal yang kedua, status, jika performance test lebih besar sama dengan 50, isikan good. Jika performance test kurang dari 50, isikan bad. Nah, caranya sama seperti yang tadi karena materinya if, jadi kita mengisi semuanya itu dengan rumus if, teman-teman. Sama dengan if, instruksinya itu performance test. Jadi kita pilih kolom performance test. Sorry. Nah, ini kemudian kita beri tanda lebih besar sama dengan 50. Karena di instruksinya itu jika lebih besar sama dengan 50, isikan good. Lebih besar sama dengan 50,
kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian tanda petik, dua petik, kita isikan good, tutup, kemudian kita beri tanda titik koma lagi, kita isikan bed. Nah, jika udah, jangan lupa kita beri tutup kurung dan kita drag ke bawah. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Kalau nilai performance testnya itu leb- lebih besar dari 50, itu statusnya good. Tapi jika nilai performance testnya itu kurang dari 50, maka tulisannya akan bad, teman-teman. Nah, ini kan 57 tuh. Nah, ini masih di atas 50 jadi good. Ini bad, 28, 21 seperti itu. Oke, selanjutnya di perpanjangan kontrak. Jika performance test lebih besar sama dengan 75, maka diperpanjang. Jika performance test 50 sama dengan 74, maka training. Jika performance test kurang dari sama dengan 49, maka putus kontrak. Nah, ini yang menurut saya agak tricky ya, teman-teman ya, karena kita disuruh mengisikan tiga rumus sekaligus. Oke, caranya kita klik if dulu, kemudian kita pilih kolom performance test seperti ini. Kemudian kita isikan tanda lebih besar sama dengan 75 ya, 75. Kemudian kita beri tanda titik koma. Kita tuliskan value if true-nya itu diperpanjang. Jika udah, nah, kita beri if lagi. Jadi, di dalam if itu kita bisa menuliskan if lagi, teman-teman. If, tanda buka kurung. Kemudian kita klik lagi. Nah, nilai performance testnya. Nah, kita beri tanda lebih besar sama dengan 50, tanda titik koma, kemudian kita tulis training. Dan kita tulis putus kontrak. Seperti ini. Kita beri tanda double tutup kurung ya, teman-teman. Karena kita udah berikan tanda if di dalam if gitu. Jika udah kita klik enter, maka akan muncul keterangan diperpanjang. Dan kita tinggal aplikasikan ke semua datanya seperti ini. Nah, kalau misal nilainya itu kurang dari 49, tulisannya itu akan putus kontrak. Nah, tapi kalau nilainya di sekitar 50 sampai 74, itu tulisannya training, teman-teman. Nah, kalau nilainya lebih besar dari 75 itu diperpanjang seperti itu. Bisa kita lihat untuk kolom yang lain. Oke, kemudian kita kerjakan untuk instruksi yang kualifikasi, kita baca dulu. Jika rata-rata post-test dan pre-test lebih besar sama dengan 80, maka qualified. Jika rata-rata post-test dan pre-test kurang dari sama dengan 80, maka unqualified. Kita disuruh mencari ya, teman-teman. Mencari nilai yang lebih besar 80 itu qualified. Dan jika nilai kurang dari 80 unqualified. Tapi kita juga disuruh mencari rata-rata terlebih dahulu. Jadi kita akan menuliskan average di dalam if. Seperti ini, teman-teman, caranya. Kita klik sama dengan if. Kemudian kita klik average. Kita tulis average. Kemudian kita pilih ini average. Nah, jika udah,
kita pilih nilai post test dan pretestnya. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini kan ada keterangan tanda titik koma ya. Jadi kita tuliskan dua nilai tersebut dengan cara kita beri tanda titik koma. Kemudian kita tutup kurung. Terus lebih besar sama dengan 80 itu qualified. Sorry ini salah teman, harusnya sama dengan. Nah, qualified, unqualified, qualified ini. Oke, jika udah tutup kurung. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Eh, Kualifikasi dari rata-rata nilai post test dan pretest di atas nama Robert ini unqualified. Jadi Excel bisa menghitung rata-rata dari nilai post test dan pretest, kemudian dapat menyimpulkan apakah atas nama Robert ini lolos atau tidak gitu teman-teman. Kita menuliskan caranya seperti ini. If average, kemudian kita input nilai post test dan pretestnya, kita beri tanda lebih besar sama dengan 80, itu qualified. Tapi kalau kurang dari 80 itu unqualified. Seperti itu. Lanjut, kolom besaran pesangon jika putus kontrak. Kolom ini diisi hanya jika hasil dari kolom perpanjangan kontrak adalah putus kontrak. Tuliskan besaran pesangon dengan cara mengalihkan masa kerja dengan $200. Oke. Jadi kita disuruh mencari dari keterangan perpanjangan kontrak ini yang putus kontrak aja teman-teman. Oke, langsung kita sikat sama dengan if. Nah, kita input logical testnya ini di perpanjangan kontrak. Ini kemudian kita sama dengan putus kontrak. Kita pilih putus kontrak. Putus kontrak, tanda titik koma. Value of true-nya itu ini masa kerjanya teman-teman. Masa kerjanya dikali $200. Jadi eh E14 itu beri tanda bintang. Tanda bintang dalam Excel itu dikali teman-teman. Kemudian kita kalikan 200, kita klik ini tanda titik komanya. Value if false-nya itu nggak perlu diisi ya teman-teman, karena kita hanya mencari eh, data yang hanya putus kontraknya aja teman-teman. Seperti itu. Kita tutup double tutup kurung. Jika udah kita eh maaf kita beri tanda eh double itu double tick, double dua petik gitu. Karena kita nggak mengisi nilai value if false-nya. Kemudian jika udah kita klik enter. Nah, ini kan kosong. Tapi eh yang muncul itu hanya yang putus kontraknya aja. Jadi di data diperpanjang, training itu nggak akan muncul teman-teman. Oke, untuk yang terakhir ini besaran naik gaji sepertinya sama ya teman-teman. Hanya kita disuruh mencari perpanjangan kontrak yang diperpanjang. Tapi eh, tuliskan besaran naik gaji dengan cara mengalihkan masa kerja dengan 50. Oke. Sama seperti tadi, kita tuliskan if
logical last-nya ini diperpanjang kontrak sama dengan ki- kita cari diperpanjang kontrak. Sorry, diperpanjang aja. Kemudian untuk masa kerja tahunnya itu dikali 50. Jika udah kita klik double dua tanda petik seperti ini, kemudian tutup kurung. Ada yang salah nih. Yang salah itu, nah di sini kita nggak ngasih setelah 50 harusnya kita kasih tanda titik koma. Nah, value equals-nya ini seperti ini. Ya udah, nah muncul. Kita munculkan untuk yang lain. Oke, kita lihat dulu semua data yang sudah kita kerjakan ya teman-teman. Seperti ini. Oke, seperti itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian di video kali ini. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih.